Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Samsiah dari Tadris Biologi 6A akan sedikit menjelaskan tentang pautan gen. Nah, pautan gen itu adalah beberapa gen yang bukan alel namun terdapat pada satu kromosom. Nah, di dalam pautan gen ada yang namanya pautan gen sempurna, yakni apabila gen-gen yang terangkai dan letaknya itu berdekatan antara gen satu dengan gen lainnya dan tidak mengalami perubahan. Nah, di dalam pautan gen sempurna ini juga ada namanya susunan cis. Nah, susunan cis ini adalah susunan gen dominan yang terangkai pada satu kromosom. Nah, pembelajaran pada hari ini adalah tentang pautan gen sempurna dalam susunan cis. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menentukan rasio fenotip dan genotip dari pautan gen sempurna dalam susunan cis. Nah, kemudian didapatkanlah rumusan masalahnya, yakni bagaimana hasil rasio fenotip dan genotip dari pautan gen sempurna dalam susunan cis. Kemudian dibuatlah hipotesis atau dugaan sementara, yakni rasio fenotip F2 pada tautan gen sempurna dalam susunan cis adalah 3:1. Setelah itu dilakukanlah rancangan percobaan, yakni dengan menentukan genotip parental, kemudian dilakukanlah pemisahan gamet, lalu dilakukan persilangan yang dibantu dengan papan catur. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui rasio fenotip F2 dalam pautan gen sempurna dalam susunan cis. Nah, setelah itu dilakukanlah percobaan dengan menyilangkan atau mengawitkan antara lalat jantan sayap keriput dada bergaris-garis dengan lalat betina sayap normal dan dada normal. Diketahui bahwa keturunan F1-nya nanti hanya menghasilkan 2 gamet, yakni C besar U kecil, S besar R kecil, dan C U kecil SR kecil. Nah, di sini kita bisa melakukan perkawinan atau persilangan antara kedua lalat tersebut, yakni induknya lalat betina dengan C besar U kecil, S besar R kecil per C besar U kecil, S besar R kecil disilangkan dengan lalat jantan, yakni C U kecil SR kecil, C U kecil SR kecil. Nah, maka dilakukanlah pemisahan gamet antara kedua induk lalat tersebut, yakni didapatkanlah hasil gametnya adalah untuk betina yaitu C besar U kecil, S besar R kecil, sedangkan untuk lalat jantan adalah C U kecil, SR kecil. Kemudian, kedua gamet tersebut disilangkan dan didapatkanlah keturunan pertama atau F1-nya adalah C besar U kecil, S besar R kecil per C U kecil, SR kecil. Nah, untuk mencari keturunan selanjutnya yakni F2, maka F1 ini akan disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan gamet yaitu C besar U kecil, S besar R kecil, C besar U kecil, SR kecil, C U kecil, S besar R kecil, dan C U kecil, SR kecil. Nah, sudah dijelaskan bahwa pada keturunan F1 hanya menghasilkan 2 gamet, yakni C besar U kecil, S besar R kecil, dan C kecil U kecil, SR kecil. Nah, kemudian dilakukanlah perkawinan silang dengan menggunakan papan catur, bisa dilihat di sini. Dan genotip yang dihasilkan adalah 1:2:1, yakni C besar U kecil, S besar R kecil per C besar U kecil, S besar R kecil. Kemudian untuk yang 2 ini yaitu C besar U kecil, S besar R kecil, dan C U kecil, SR kecil. Dan yang satu ini adalah C besar untuk satu ini adalah C kecil U kecil, SR kecil per C U kecil, SR kecil. Nah, didapatkanlah fenotipnya yakni sayap dengan dada normal yakni 3, di mana dapat 3 karena kita ketahui bahwa genotipnya adalah 1:2:1. Nah, 1 dan 2 ini merupakan genotip yang lalatnya itu
bersayap dan berdada normal. Sedangkan yang satu ini adalah untuk sayap keriput, dada bergaris-garis. Nah, didapatkanlah analisis data bahwa ternyata dari hasil persilangan yang telah dilakukan antara lalat jantan dengan sayap keriput dada bergaris-garis dan lalat betina dengan dada normal dan sayap normal, didapatkanlah ternyata untuk lalat dengan sayap dada normal sebanyak 3 dan lalat sayap keriput dan dada bergaris sebanyak 1. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah hipotesis dinyatakan benar. Kita kembali lagi di awal bahwa hipotesis yang kita buat adalah rasio fenotip F2 pada pautan gen sempurna dalam susunan cis adalah 3:1 dan itu telah dibuktikan dengan melakukan percobaan dan hasilnya benar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.